Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, pagi ini adik-adik penuh sukacita ya. Kakak-kakak di sini juga harus sukacita ya. Harus dong. Harus dong Kak. Nah, sebelumnya Kakak mau mengingatkan untuk tata tertibnya ya. Yang pertama, apa Kakak Kesya? Adik-adik di rumah harus sudah mandi dan harus juga berpakaian rapi. Nah, biar cantik, biar ganteng, oke? Yang kedua Kakak Presya. Nah, untuk peraturan yang kedua, adik-adik di rumah kalau lagi ibadah itu nggak boleh bawa mainan atau sambil makan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, adik-adik sudah harus siapkan Alkitabnya ya, biar nanti nggak jalan-jalan lagi cari Alkitab. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami semua dari malam hingga bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau menaikkan satu pujian, musik Kak Tante. Adik-adik harus ikut nari semuanya ya, oke? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh ada ya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Waduh, ternyata pada jago nari semua ya adik-adik ini. Iya dong, Kak. Kakak. Kakak-kakaknya juga gak boleh kalah. Nah, untuk lagu selanjutnya ini itu tentang buah-buah roh. Coba Kak Kesya sebutin satu aja buah roh yang ada di lagunya. Kasih. Kalau Kak Presya apa? Sukacita. Wah, sama kayak adik-adik tadi ya, semua dong. penuh dengan sukacita. Kalau gitu kita nyanyi bersama-sama ya, musik Kak Tante. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Amin. Coba semuanya tepuk tangan dong. Pengen dengar suaranya adik-adik ini, tepuk tangan. Waduh, masih pada semangat ya ternyata. Masih dong Masih kakak. dong Kak. Tapi sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, oke? Duduk manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau menaikkan satu pujian lagi untuk mengantar kita ke firman Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Rohmu diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Yeay, tepuk tangan semuanya dulu dong. Wah, tadi Kak Warni lihat adik-adik sangat semangat. Semuanya luar biasa. Tadi memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan. Adik-adik sangat hebat sekali. Wow, anak pinter semuanya. Wah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tadi kan kita sudah bernyanyi, sudah happy-happy, sudah bersuka cita. Saatnya kita tenang, kita ambil tempat duduk yang mantap. Supaya nanti pas kita dengarkan ceritanya kita tidak terganggu lagi ya. Oke? Coba angkat jempolnya dulu dong. Ayo angkat jempolnya semuanya. Sudah? Kalau boleh dua-duanya, tangan kanan dan tangan kiri. Angkat jempolnya semuanya. Coba lambaikan di atas. Semuanya katakan, saya anak yang hebat. 1, 2, 3. Saya anak yang hebat, pinter semuanya. Oke, tadi kita sudah bernyanyikan, kita sudah siapkan Alkitab, sudah semuanya? Baiklah, saatnya kita akan melihat peraga yang luar biasa. Kak Warni mau tanya nih, ada enggak adik-adik yang minggu lalu ikut ibadah, terus sampai hari ini masih ingat tema kita siapa? Ada yang ingat enggak? Ayo, coba Kak Warni dengar nih, ada enggak ya? Oh ada Kak Warni. Oh siapa lagi nih? Ada. Oh banyak sekali yang sudah ikut ibadah minggu lalu ya. Wow, masih ingat temanya? Apa temanya coba? Temanya adalah ketaatan mendatangkan berkat. Ayo sekali lagi ingat-ingat tema kita minggu lalu sama Miss Lisa. Ayo, 1, 2, 3. Ketaatan mendatangkan berkat. Nah, kemarin Miss Lisa berpesan kepada kita. Kita harus menjadi saksi bagi semua orang. Saksi apa Kak Warni? Saksi Kristus. Nah, itulah tema kita hari ini. Kita akan belajar bagaimana caranya menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Adik-adik di rumah yang setia, yang taat mengikuti ibadah dengan jujur. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Mereka semua sehat bersukacita hari ini. Terima kasih Bapak, berkati kakak-kakak juga yang melayani. Kiranya kami semua boleh melayani Tuhan, menyalurkan pelayanan ini buat adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami semakin menjadi anak yang pintar, anak yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Ayo kita saksikan. Setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk naik ke surga. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Tinggallah di dalam kota Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa-Ku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Baik Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di mana Yesus? Kenapa dia meninggalkan kita? Wah, lihat, Yesus terangkat ke surga. Ketika mereka sedang melihat ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baiklah, ayo kita pergi ke Yerusalem sampai kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayo kita melakukan sesuai perintah yang telah disampaikan Yesus kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, semuanya sudah melihat? Gimana? Kak Warni mau tanya nih, gimana rasanya tadi? Gimana tadi setelah melihat murid-murid Yesus dan Yesus ketika berpisah dengan murid-muridnya? Gimana nih? Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Masih ingat temanya tadi? Apa temanya? Menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Nah, tadi di lagu pertama, di lagu sama Kakak Grace dibilang ada buah-buah roh. Nah, masih ingat buah-buah rohnya? Nanti Kak Warni tanya. Kak Warni nggak tanya, nanti kita sebut sama-sama ya. Nah, tadi ada Tuhan Yesus. Terus tadi ada murid-muridnya. Berapa orang tadi murid-muridnya? Ada 2 orang. Sebenarnya banyak murid-muridnya, tapi kakak-kakak yang melayani hanya 2 orang yang bisa ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya banyak. Masih ada 11 lagi dan masih ada yang lain. Termasuk Kak Warni, adik-adik di rumah dan kakak-kakak semuanya. Nah, tadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya di mana? Ke puncak gunung. Wow, ngapain tuh ke puncak gunung? Di dekat Yerusalem. Nah, tadi Tuhan Yesus memberi pesan. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus. Wah, apa itu Roh Kudus, Kak Warni? Kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu tadi dinyanyikan ada apa saja? Ada buah-buah roh, ada kasih. Apalagi? Ada sukacita. Apalagi ya? Ingat-ingat dulu. Ada damai sejahtera. Masih ingat siapa? Betul, ada kesabaran. Apalagi? Oh, iya betul, ada kemurahan. Sudah 5 ya. Terus apalagi yang 6? Ada apa lagi ya? Ada kebaikan. Apalagi? Ada kesetiaan. Terus yang ke-8 ada kelemah lembutan. Dan yang ke-9 penguasaan diri. Wow, adik-adik di rumah semuanya hebat. Mereka ingat dan hafal buah-buah roh. Nah, itu yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Kalau kita tadi dikatakan kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu punya kuasa untuk menjadi saksi bagi semua orang. Nah, kita harus terima itu. Bagaimana supaya kita harus terima? Tadi Tuhan Yesus berpesan, jangan kemana-mana dulu, harus tetap setia di Yerusalem. Kita setia di mana? Kita harus tetap setia di
di rumah. Kita setia di rumah beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Harus tetap mengasihi, bersuka cita, berbuat baik, setia dan taat dan banyak lagi tadi buah-buah rohnya. Nah, sekarang Kak Warni mau kasih tahu nih, kita harus juga menjadi teladan. Kalau kita sudah punya buah-buah roh, maka kita bisa menjadi teladan. Menjadi teladan itu seperti apa sih Kak Warni? Nah, gimana supaya menjadi teladan? Misalnya nih, ada teman kita yang biasanya tidak suka berbagi. Nah, karena kita sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus, kita sudah memiliki kasih, mengasihi teman, saling berbagi, maka kita harus juga berbagi. Sehingga teman-teman kita lihat, wow, ternyata teman saya ini baik, bisa berbagi. Ternyata si Tony bisa berbagi sama temannya. Ah, ini bisa jadi contoh nih. Nah, itu yang menjadi teladan. Wow. Ingat, kemarin Miss Lisa minggu lalu bilang ketaatan mendatangkan berkat. Jadi kita juga harus taat supaya kita bisa dapat berkat. Kita juga harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga, dan Tuhan Yesus pun menjanjikan kepada kita yaitu Roh Kudus, dan kita akan menerima itu. Siapa yang akan menerima Roh Kudus? Siapa? Siapa yang bisa menerima Roh Kudus, Kak Warni? Yang bisa menerima Roh Kudus adalah orang-orang percaya, adik-adik yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, hanya anak-anak yang rajin beribadah, itulah yang akan menerima Roh Kudus. Kak Warni, misalnya nih kalau tidak setia gimana? Bisa menerima Roh Kudus enggak? Enggak bisa. Kalau enggak beribadah gimana Kak Warni? Bisa menerima Roh Kudus enggak? Enggak bisa. Karena yang bisa menerima Roh Kudus adalah hanya orang-orang percaya. Dan ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita dapat kuasa, kita dapat kekuatan, kita dapat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Itu akan menolong kita berbuat baik dan menjadi saksi, terlebih menjadi teladan bagi semua orang, baik di rumah, kepada papa mama. Misalnya papa mama lupa ngajak kita berdoa pada pagi hari, kita bisa ngajak papa, mama, kakak, ayo kita berdoa yuk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Atau gini, pas lagi makan nih, lupa berdoa buru-buru, lapar. Kita bisa ajak, ayo sebelum makan kita berdoa dulu ya. Nah, itulah anak-anak yang menjadi teladan. Oke, adik-adik semuanya sudah paham, sudah mengerti bagaimana supaya kita menjadi teladan dan saksi bagi semua orang? Kita harus menerima Roh Kudus. Tapi kita juga harus percaya supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Oke, sekarang ambil Alkitabnya, kita mau bacakan ayat hafalan kita hari ini. Sudah semuanya? Kita buka 1 Timotius 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sudah ketemu semuanya? Kak Warni sudah buka nih. Sudah ketemu sama Kak Warni. Kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dan dalam
kesucianmu. Wah, nanti adik-adik di rumah bisa baca-baca terus sampai hafal karena Kak Warni sudah hafal. Nah, jadi silakan taruh Alkitabnya, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Sudah, lipat tangan, semuanya bangkit berdiri karena nanti kita akan bernyanyi lagi loh. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu buat kami pada hari ini. Hari ini mengingatkan kami untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi semua orang tentang Kristus. Bapa, terima kasih berkati kami, anak-anak-Mu yang ibadah di rumah. Kiranya kami tetap setia, kami tetap taat beribadah kepada Tuhan. Dan kami semakin percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kami, penolong bagi kami, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak, bagi semua orang Tuhan. Sehingga kami boleh menerima Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Bapa, tolong kami, kiranya kami juga bisa saling mengasihi, saling menolong, saling menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Bapak, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini, berkati teman-teman kami semua, berkati sahabat-sahabat kami, berkati papa mama, berkati kakak-kakak yang melayani, dan berkati kami semua Tuhan. Adik-adik yang di rumah, baik mereka yang ibadah secara online, mereka juga yang nanti akan sekolah secara online, Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat, kepintaran menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan juga Tuhan, ingatkan adik-adik di rumah mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saat bangun pagi, saat makan, saat belajar, saat beraktivitas lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Acara kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Warni katakan adik-adik harus menjadi teladan dan menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Oke, harus dijalankan ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau menaikkan satu pujian lagi. Musik Kak Tanto. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.